Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan video pembelajaran bersama Ibu Alma. Gimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita sudah masuk di semester genap untuk tahun ajaran 2020-2021. Semoga kondisi menjadi semakin baik sehingga pembelajaran bisa segera berlangsung dengan tatap muka. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi bioteknologi. Apa bioteknologi itu? Sebelum saya menjelaskan tentang pengertian dari bioteknologi, saya akan memberikan gambaran bahwa bioteknologi itu dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Apakah bioteknologi itu? Jadi, bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang memanfaatkan agen biologi atau agen hayati, yaitu mikroorganisme atau jasad renik, untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kesejahteraan manusia. Seperti video di awal tadi, di situ kalian melihat beberapa hasil teknologi yang memanfaatkan agen hayati atau mikroorganisme. Nah, dari penjelasan sebelumnya tadi bahwa bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Bioteknologi konvensional adalah proses pembentukan bahan baku dengan bantuan agen hayati tanpa diamati secara ilmiah atau berlangsung apa adanya atau alami. Nah, coba kalian carikan contoh bioteknologi konvensional yang sering kalian dapati di sekeliling kalian. Oke, yang pertama, tempe. Kalian pasti mengenal makanan tradisional yang sangat banyak diminati oleh masyarakat. Jadi tempe itu adalah hasil dari proses pengolahan makanan yang memanfaatkan mikroorganisme dengan bahan dasar kedelai. Beberapa mikroorganisme yang digunakan untuk proses pembuatan tempe antara lain Rhizopus oligophorus, Rhizopus stolonifer, Rhizopus arizus, dan Rhizopus oryzae. Jadi semua mikroorganisme ini adalah golongan kingdom fungi atau jamur. Miselium dari kapang tersebut akan mengikat keping-keping biji kedelai dan proses fermentasinya menyebabkan terjadinya perubahan kimia pada protein, lemak, dan karbohidrat gitu. Jadi kedelai difermentasi oleh mikroorganisme ini, jenis hamir ini, sehingga terbentuk tempe dengan kandungan protein yang lebih tinggi dibandingkan protein yang ada pada kedelai. Yang berikutnya adalah tape. Tape dibuat dari bahan dasar. Yang pertama bisa dari ketela pohon, bisa dari ketan, beras ketan, bisa juga dari padi, beras putih, di mana bahan-bahan dasar tersebut difermentasi dengan menggunakan hamir dari golongan Aspergillus oryzae dan Saccharomyces
cerevisiae. Jadi tetap menggunakan hamir atau kingdom fungi. Ragi tersebut menghasilkan enzim yang dapat mengubah zat tepung yang terdapat pada bahan dasar tadi menjadi produk yang berupa gula dan alkohol. Jadi ada airnya juga, kemudian ada gula, makanya tape berasa manis, dan alkohol. Jadi ketika proses fermentasi itu berlangsung lebih dari 4 atau 5 hari, maka ketika kita memakan tape akan terasa agak menyengat gitu ya di tenggorokan. Nah, itu adalah efek dari alkoholnya gitu. Yang berikutnya, kecap. Kecap adalah hasil dari bioteknologi dengan bahan dasar kedelai yang difermentasi dengan bantuan Aspergillus wendti. Nah, proses yang menyebabkan rasa manis itu adalah penambahan dari gula merah atau gula aren. Yang berikutnya adalah yogurt. Yogurt dengan bahan dasar susu, di mana prosesnya adalah susu dipasteurisasi. Jadi dipasteurisasi dulu dengan tekanan tinggi, kemudian sebagian besar dari lemak susu dibuang atau tidak digunakan, dan mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan yogurt yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini adalah contoh penerapan kultur jaringan yang paling sederhana. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplant. Ini contoh kultur jaringan pada tanaman pisang. Proses kultur jaringan tumbuhan dilakukan secara aseptis. Oke, setelah menyimak video tadi,
Nah, video tadi adalah cuplikan dari beberapa hasil teknologi pada bioteknologi modern. Sedikit yang membedakan dengan bioteknologi konvensional seperti tabel yang sudah saya berikan di depan tadi, bahwa bioteknologi modern didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Dengan aplikasi bioteknologi modern mencakup aspek pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Gambar sebelah kiri paling atas itu adalah produksi hormon insulin sintetik. Hormon insulin ini adalah hormon yang digunakan untuk mengatur kadar gula dalam darah. Jadi hormon insulin sintetik itu digunakan untuk terapi pada orang-orang atau pasien yang mengalami kelainan atau ada sedikit gangguan pada pankreasnya. Kemudian yang gambar di bawahnya adalah anggur tanpa biji. Nah, ini dihasilkan dengan menggunakan teknologi bioteknologi modern. Kemudian yang di sampingnya rekayasa genetika, yaitu pembentukan hewan dengan menggunakan teknik cloning. Bayi tabung ini adalah proses bioteknologi modern yang digunakan untuk membantu pasangan suami istri yang kesulitan mendapatkan keturunan secara normal bisa melakukan teknologi bioteknologi modern dengan bayi tabung. Nah, ini adalah gambaran bagaimana proses bayi tabung itu dilakukan. Ini adalah teknologi yang berikutnya, yaitu pembuatan hormon insulin dengan memanfaatkan bakteri gram negatif, yaitu Escherichia coli. Insulin adalah hormon yang dikeluarkan oleh kelenjar pankreas. Hormon ini sangat berperan penting dalam mengatur kadar gula dalam darah atau glukosa. Namun, tidak semua orang dapat memproduksi insulin dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Seperti contohnya orang yang menderita diabetes mellitus atau seseorang yang mengalami kerusakan di pankreasnya, dia tidak bisa menghasilkan insulin, maka memerlukan suntikan insulin tambahan. Yang berikutnya adalah proses kultur jaringan tumbuhan, di mana pada proses kultur jaringan tumbuhan seperti video yang sudah saya berikan tadi, teori utama yang mendasari proses kultur jaringan tumbuhan adalah sel dari suatu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari satu sel tersebut. Teori yang kedua adalah memanfaatkan totipotensi sel. Teori totipotensi ini adalah teori yang mengatakan bahwa setiap sel berpotensi untuk tumbuh dan berkembang menjadi individu lengkap seperti induknya. Namun syaratnya adalah sel yang dikembangkan dengan kultur jaringan tumbuhan ini harus diletakkan dalam lingkungan yang sesuai. Artinya dia harus mendapatkan nutrisi yang sangat cukup dan lingkungan tersebut harus sangat mendukung untuk pertumbuhan kultur tersebut. Oke, demikian tadi video tentang bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mempelajari materi ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share ke teman-teman kalian supaya video ini semakin bermanfaat buat yang lainnya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.